Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Hasan di sini. Oke teman-teman, jadi untuk video aku kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian kondisi ruas atau jalur lalu lintas yang menuju ke arah Kota Batu, khususnya dari arah Karangploso menuju Desa Giripurno dan menuju pusat Kota Batu atau alun-alun. Nah, jalur ini menjadi sangat penting karena saat ini menjadi satu-satunya pintu masuk untuk menuju ke wilayah Kota Batu, khususnya setelah diberlakukan PPKM darurat. Karena untuk akses utama menuju Kota Batu yaitu di kawasan Simpang 3 Pendem, jalurnya ditutup total. Hanya kendaraan ambulan, kendaraan medis, kendaraan tentara atau TNI dan Polri, serta kendaraan pengangkut bahan pokok atau sembako dan para petugas medis saja yang boleh melintas di jalur utama, yaitu di Jalan Insinyur Soekarno. Sementara untuk masyarakat umum wajib melalui jalur ini teman-teman, yaitu dari arah Karangploso menuju Desa Giripurno dan nantinya baru tembus ke wilayah Kota Batu. Ini untuk mempermudah para petugas untuk mengidentifikasi kendaraan dari luar kota yang akan masuk ke Kota Batu teman-teman. Karena mobilitas ke Kota Batu masih cukup tinggi hingga menyebabkan tingkat penularan di wilayah Kota Batu khususnya terkait COVID ya, saat ini masih cukup tinggi. Memang saya juga kurang tahu pasti ya, apakah karena terlalu banyaknya mobilitas ini hingga menyebabkan Kota Batu kembali menjadi zona merah di Jawa Timur terkait COVID-19 atau pandemi COVID-19. Waduh, sayangnya saat ini kondisi kurang bersahabat teman-teman, yaitu masih hujan gerimis. Jadi aku juga minta maaf ya jika nantinya untuk hasil gambarnya kurang bagus, karena saat ini memang sedikit gerimis teman-teman. Oke, sekarang kita akan melintas di perbatasan Kota Batu, yaitu yang ada di Desa Giripurno teman-teman. Kita sekarang berada di Jurang Suso dan akan menuju atau masuk ke wilayah Kota Batu. Nah, ini perbatasan kotanya teman-teman, kota wisata Batu. Ini terletak di Desa Giripurno teman-teman. Nah, untuk pos penyekatan yang ada di wilayah Kota Batu sendiri berada di depan pintu masuk Baloga teman-teman. Wah, karena hujannya semakin deras tak minggir disik lah ya, tak nggawe jas hujan disik. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, nggak jas hujan nih. Oleh udan ini tambahan teman dari tambahannya kebes ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita, dan sekarang kita sudah sampai di pusat Desa Giripurno teman-teman. Nah, yang di depan itu adalah Masjid Jamiknya Desa Giripurno. Sudah nampak ya, menaranya cukup tinggi. Nah, masjidnya berwarna hijau. Ini adalah Masjid Jamiknya Desa Giripurno. Sementara untuk kantor desanya ada di sebelah kanan ini teman-teman, masuk ke jalan ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Nah, untuk saat ini masih sekitar pukul 8 pagi teman-teman. Namun kondisi di Kota Batu kurang bersahabat, cuacanya sudah mulai turun hujan meskipun gerimis. Padahal semalam juga Kota Batu diguyur hujan cukup intens ya teman-teman. Dan baru tadi subuh sudah mulai berhenti, namun saat ini hujan kembali mengguyur wilayah Kota Batu meskipun hanya hujan rintik-rintik. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman, nantinya kita akan tiba di jembatan Kalilanang. Setelah itu kita lurus terus hingga nantinya sampai di pos penyekatan yang ada di depan pintu masuk objek wisata Batu Love Garden atau Baloga.
Nah, nantinya kita akan melihat apakah kita akan ditanya banyak hal ya oleh para petugas. Namun untuk warga Kota Batu kalau tidak salah hanya cukup menunjukkan KTP ataupun mungkin ditambah dengan surat vaksin ya teman-teman. Sementara untuk kendaraan dari luar kota wajib menunjukkan surat vaksin, antigen. Selain itu juga surat keterangan keperluan, sehingga diharapkan dengan adanya pengetatan ini nantinya mobilitas warga dari luar kota yang akan masuk Kota Batu bisa ditekan. Oke, saat ini kita sudah hampir sampai di lokasi jembatan Kali Lanang teman-teman. Jembatan ini merupakan salah satu ikonnya dari desa Pandarjo yang merupakan sentra atau pusat pertanian buah stroberi. Cukup keren ya teman-teman ya. Jembatannya dicat warna-warni jadi memberikan kesan yang cukup unik. Nah, tidak lama lagi kita akan sampai di lokasi pos penyekatan teman-teman. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini merupakan jalur utama untuk menuju ke wilayah Kota Batu. Aku katakan sebagai jalur utama karena saat ini jalur ini menjadi satu-satunya pintu masuk untuk menuju wilayah Kota Batu, karena akses utama di Jalan Insinyur Soekarno sudah ditutup total kecuali untuk kendaraan medis, ambulan, kendaraan TNI Polri serta tenaga medis maupun kendaraan pengangkut sembako. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi pos penyekatan teman-teman. Nah, ternyata saat ini masih belum dilakukan penyekatan teman-teman. Kemungkinan ini karena kondisi hujan, jadi para petugas masih berteduh kayaknya ya. Nah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya terlihat cukup ketat, mungkin karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Jadi tadi di pos penyekatan tidak ada petugas yang memberhentikan kita teman-teman. Berbeda dengan beberapa hari lalu ya. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, proses penyekatan cukup ketat dilakukan oleh para petugas. Namun karena mungkin saat ini kondisinya masih turun hujan, jadi mereka juga perlu untuk beristirahat agar tidak sakit. Karena para petugas ini juga butuh stamina yang prima ya, agar bisa menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya. Oke teman-teman, jadi saat ini aku hanya bisa mengabarkan bahwa kondisi di ruas jalur utama yang menjadi satu-satunya pintu masuk ke wilayah Kota Batu saat ini terlihat cukup normal teman-teman, karena walaupun menjadi jalur utama ternyata arus lalu lintas di sini cukup normal, sebab kemungkinan sudah banyak masyarakat yang tahu ya kalau akses menuju Kota Batu sudah banyak yang ditutup, walaupun mereka atau para pendatang dari luar kota ini ingin masuk Kota Batu melalui jalur tikus juga cukup sulit ya, karena banyak juga dilakukan penutupan, sehingga mau tidak mau mereka harus melalui jalur ini. Mungkin karena tidak mau ribet juga ya, jadi keluarga di luar kota juga sudah enggan atau malas ya untuk datang ke Kota Batu, paling tidak sampai berakhirnya waktu PPKM darurat ini, yaitu pada 20 Juli mendatang. Nah, saat ini kita sedang berada di Jalan Dieng teman-teman. Nantinya kita akan tembus di pertigaan Bendo. Jika kita belok kanan akan menuju ke arah Selekta maupun Canggar, sementara untuk menuju ke pusat Kota Batu tinggal belok ke kiri saja. Nah, untuk kondisi lalu lintasnya seperti ini teman-teman. Ini masih tergolong normal teman-teman, karena memang setiap harinya memang kondisi arus lalu lintas di daerah ini memang ya seperti ini. Namun
Namun pada akhir pekan biasanya memang jalan ini cukup padat karena banyak wisatawan dari arah Surabaya kebanyakan menggunakan jalur ini untuk menuju ke arah Kota Batu. Namun pada saat ini ternyata masih terbilang normal dan bisa dibilang lengang juga, karena sangat berbeda dengan volume kendaraan yang masuk pada saat akhir pekan di waktu-waktu sebelum PPKM darurat diberlakukan. Oke teman-teman, saat ini kita sudah sampai di pertigaan Bendo. Kita akhiri ya video aku kali ini. Kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.